Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Sapi Bagus Akademik, saya Dr. Hewan Ajat Sudarjat akan berbagi seputar penyakit mulut dan kuku. Sahabat-sahabat Sapi Bagus Akademik, kejadian penyakit mulut dan kuku memang sudah berjalan lebih dari 2 tahun. Tapi kasus ini sampai sekarang masih banyak dialami oleh peternak-peternak sapi yang ada di Indonesia. Penyakit mulut dan kuku ini disebabkan oleh virus, kita sering menyebutnya aptovirus, dan ini adalah penyakit yang menyerang ternak-ternak kaki belah atau kaki genap seperti sapi, domba, kambing. Ya, itu paling sering menderita atau mengalami penyakit mulut dan kuku ini. Penyakit ini disebabkan oleh virus dan sampai saat ini tidak hanya di Indonesia tetapi juga banyak menyerang di negara-negara baik Asia Tenggara, Asia, bahkan Eropa, di Amerika, dan lain sebagainya. Yang bisa kita lihat, penyakit ini gejalanya khas sekali ya. Bagaimana namanya, penyakit mulut dan kuku. Gejala yang paling khas ada pada bagian mulut. Kalau dari luar kita melihat sapi-sapi kita hipersalivasi atau adanya air liur yang berlebih yang keluar. Kemudian air liur yang keluar itu disebabkan adanya erosi atau adanya luka yang ada di bagian mulut, mulai dari lidah, kemudian gusi, juga sebagian bibir ya, bagian sekitar mulut. Nah, luka-luka ini menyebabkan sakit yang akhirnya air liur diproduksi lebih banyak. Nah, itu air liurnya cukup lumayan banyak dan berbau. Kemudian di bagian gusi, bagian gigi, sebagian juga itu ada luka. Gitu. Kemudian gejala lainnya adalah di kuku, ya. Jadi kukunya ada luka juga, ada lesi, bahkan beberapa kukunya sampai lepas, ya. Jadi kukunya mengalami luka, lesi, dan sampai copot lukanya itu, seperti itu. Nah, akibat luka-luka tadi di kaki itu, sapi atau ternak kita jadi pincang. Bahkan yang paling parah, dia tidak bisa berjalan, ambruk ya, sampai tiduran. Nah, itu memperlihatkan gejala yang sudah sangat berat. Nah, ini menyebabkan gejala yang sangat berat. Nah, pada tahap-tahap awal biasanya terlihat sapi itu tidak nafsu makan, kemudian demam. Nah, karena tidak nafsu makan dan demam itu menyebabkan penurunan kekebalan tubuh, maka ini kalau tidak kita tangani menyebabkan sapi lemas, ambruk, bahkan kehilangan bobot badan. Ya, nah karena kehilangan bobot badan, tidak nafsu makan, maka asupan pakan juga akan berkurang. Nah, ini yang menyebabkan PMK ini menyebabkan penurunan produktivitas. Ya, produktivitas di sini tentunya bagi ternak-ternak potong, penggemukan, itu karena hilangnya potensi pertumbuhan bobot badan harian atau ADG atau PBBH karena dia tidak nafsu makan. Ya, karena asupan makan tidak ada, otomatis ada penurunan dari sisi produktivitas. Ya, seperti itu. Nah, sekarang apa yang harus kita lakukan ketika ternak kita mengalami atau terinfeksi penyakit mulut dan kuku? Yang pertama, kita lakukan pengobatan simptomatis atau pengobatan dari gejala yang muncul. Kalau misalnya gejala yang muncul itu demam, maka kita berikan obat-obatan anti demam. Ya. Kemudian kalau ada infeksi, kakinya pincang, maka kita berikan obat-obatan anti infeksi seperti antibiotik. Ya. Kemudian yang berikutnya, karena kehilangan nafsu makan, maka kita berikan multivitamin yang tujuannya adalah untuk meningkatkan metabolisme sehingga ada peningkatan nafsu makan. Dengan memberikan obat-obatan multivitamin, nafsu makan akan meningkat, maka nanti ternak akan kembali meningkatkan imunitasnya, kekebalan tubuhnya. Nah, karena penyakit ini semua oleh virus, secara khusus tidak ada obat-obatan yang bisa membunuh virus. Nah, tindakan yang kita lakukan adalah dengan memberikan multivitamin untuk meningkatkan metabolisme sehingga bisa meningkatkan nafsu makan. Maka imun akan kembali tinggi dan tubuh si hewan akan bisa melawan
secara langsung virus dari PMK ini. Ada beberapa obat yang minimal harus kita berikan. Yang pertama multivitamin, yang kedua antibiotik untuk mencegah infeksi sekunder. Juga ada beberapa obat-obatan antivirus untuk melemahkan virus. Nah, itu obat-obatan yang harus kita lakukan. Sedangkan untuk lepuh ataupun luka yang ada di mulut dan kaki, bisa kita berikan obat-obatan yang mempercepat penyembuhan, seperti iodin, atau juga obat-obatan tradisional yang bisa mempercepat penyembuhan luka. Nah, karena virus ini dia itu salah satu sifatnya mati pada kondisi asam, maka kita bisa memberikan obat-obatan yang mengandung asam. Contohnya adalah asam sitrat. Nah, jadi kita bisa berikan asam sitrat, kemudian asam sitratnya kita masak dengan air, diencerkan, kemudian bisa kita semprotkan di bagian-bagian yang luka, baik di dalam mulut ataupun di kaki. Untuk di kaki bisa kita tambahkan beberapa desinfektan untuk membunuh virus-virusnya tersebut. Nah, penularan penyakit ini ada dua, ada penularan secara langsung, yaitu adanya kontak antara sapi yang sehat dengan sapi yang sakit. Yang kedua, penularan tidak langsung. Nah, penularan tidak langsung ini biasanya melalui kontaminasi dari anak kandang, yang misalnya dia sudah menangani di kandang yang kena sapi yang sakit, kemudian dia pindah ke kandang yang sapi lainnya, maka si anak kandang itu bisa membawa atau menularkan virusnya kepada sapi-sapi di tempat yang baru. Bisa juga peralatan ya, atau alat-alat yang ada di kandang, tempat makan, atau bahkan pakan terkontaminasi bisa menular kepada ternak-ternak yang sehat ya. Jadi ada dua penanganan, jangan sampai kita menulari sapi-sapi yang sehat. Nah, sedangkan kepada manusia, penyakit PMK ini sebenarnya tidak menular ya. Jadi aman. Nanti misalnya dagingnya dikonsumsi, jadi tidak ada salah ya. Cuma ada penurunan kualitas dari dagingnya ya, seperti itu. Jadi PMK ini tidak zoonosis, tidak menular kepada manusia. Cuma manusia bisa menjadi sarana atau media menulari hewan yang sakit kepada hewan yang sehat, seperti itu. Nah, kemudian yang perlu diperhatikan, penyakit PMK ini bisa sembuh ya. Jadi sangat bisa sembuh. Kejadian atau tingkat kesembuhannya di atas 95%. Jadi jangan khawatir, sapi-sapi yang kena PMK itu bisa sembuh. Tetapi kejadian penyakitnya sangat cepat untuk menular. Ya, jadi kejadian penyakitnya, morbiditasnya itu sangat tinggi, bisa di atas 90%. Tetapi walaupun yang sudah kena itu bisa sembuh. Tingkat kesembuhannya di atas 95%. Kalau kita tangani dengan baik. Tadi penanganannya berikan pakan yang bagus untuk meningkatkan imunitas, juga kita berikan support multivitamin untuk meningkatkan nafsu makan. Nah, penularannya bisa kita cegah dengan sanitasi kandang, ya, dengan penyemprotan desinfektan, juga dengan pengobatan luka yang ada pada ternak tersebut. Dan yang penting juga diketahui bahwa penyakit PMK ini bisa kita cegah dengan vaksinasi. Ya, dengan vaksinasi yang rutin. Biasanya kita vaksin pertama, kemudian diulang nanti bulan berikutnya, baru kita lakukan booster 6 bulan kemudian. Sapi-sapi yang pernah kena itu ada kemungkinan dia terkena kembali. Ya, baik dia sudah punya imunitas alami pada saat terkena pertama. Jadi yang kena kemudian sembuh, itu dia sudah otomatis terbentuk antibodi alami. Tetapi masih bisa kena. Cuma kalau sudah punya antibodi alami ataupun antibodi yang berasal dari vaksinasi, maka kejadiannya tidak akan separah sapi-sapi yang belum pernah divaksin atau belum pernah kena ya. Biasanya dia hanya sakit 1, 2, 3 hari, kita kasih vitamin, bisa kasih antibiotik, itu akan sembuh ya. Jadi yang sudah pernah akan kena lagi, tetapi tingkat keparahannya rendah. Saya kira itu sahabat Sapi Bagus Academy.
Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan selalu semangat. Salam sehat, salam sapi bagus. Terima kasih.